Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hai gengs, terbaru nih ada kabar dari perkembangan kasus OTT KPK yang telah menyeret nama Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Setelah kemarin diberitakan bahwa KPK telah memeriksa 2 komisioner KPU, kemudian memanggil lagi komisioner KPU yang salah satunya adalah Ketua KPU Arief Budiman, ada hal yang cukup mengejutkan dan menjadi pertanyaan oleh publik serta wartawan. Karena ada gelagat Arief Budiman yang sangat aneh saat itu. Gimana tuh ceritanya? Berikut ini selengkapnya, guys. Saat ditanya menerima uang dari PDIP ataupun tidak, Ketua KPU tertawa. Lah, aneh kan? Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman telah merampungkan pemeriksaannya di KPK pada hari Selasa sore 28 Januari 2020. Arief diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara dugaan suap pengurusan PAW caleg PDIP yang telah menjerat 4 orang tersangka. Nah, kepada awak media, Arief menuturkan dicecar sekitar 22 pertanyaan oleh penyidik, utamanya mengenai tupoksi dan kewenangan komisioner KPU. Ada 22 pertanyaan yang diajukan kepada saya. Pertama terkait dengan profil, jabatan, tugas kewenangan. Kemudian kedua terkait dengan relasi saya dengan Pak Wahyu, cara kerja saya, Pak Wahyu dan anggota dari KPU seperti apa. Kata Arief di kantor KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Nah selanjutnya, kata Arief, penyidik juga mengkonfirmasi mengenai mekanisme KPU dalam merespon surat-surat dari PDIP terkait dengan pengajuan PAW. Pokoknya sih KPU sudah mengambil keputusan sebagaimana yang kami tuangkan dalam surat yang telah kami kirimkan sebagai jawaban. Begitu kata Arief. Mengenai dugaan suap, Arief juga mengaku sempat ditanyai penyidik. Namun dia mengaku tidak pernah menerima apapun dari PDIP, ihwal pengajuan PAW anggota DPR. Enggak, cuma saya ditanya Pak Arief terima juga enggak? Saya bilang enggak lah, ujarnya seraya tertawa. Lah, mulai gila kan orang ini sepertinya? Untuk diketahui, PDIP telah memutuskan melimpahkan suara Nazarudin Kemas yang telah meninggal dunia ini ke Harun Masiku. Almarhum Nazarudin Kemas merupakan peraih suara terbanyak di Dapil Sumatera Selatan 1 dan mendapatkan 1 kursi di DPR. Akan tetapi Nazarudin meninggal sebelum ia menjabat sebagai anggota DPR. Kemudian KPU pun akhirnya memutuskan bahwa caleg asal PDIP Reski Aprilia adalah sebagai pengganti dari Nazarudin. Sebab Reski merupakan peraih suara tertinggi yang kedua setelah Nazarudin di Dapil Sumsel 1. Nah, keputusan KPU ini berbeda dengan partainya yang menginginkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin. Padahal suara Harun ini terpaut jauh di bawah Reski Aprilia. Proses ini pun kemudian berujung rasuah yang menyeret mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kemudian ada pula staf DPP PDIP Saiful, Harun Masiku, serta mantan anggota Bawaslu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, yaitu Agustiani Tio Fredalina sebagai tersangka. Akan tetapi sampai saat ini yang jadi pertanyaan, di mana sih Harun Masiku itu berada? Karena saat ini pun dia masih saja buron. Bersama dengan Ketua KPU, salah satu komisioner KPU Firian Aziz pun juga diperiksa oleh KPK. Komisioner KPU Firian Aziz memenuhi panggilan penyidik KPK pada hari Selasa 28 Januari kemarin. Mengenakan batik biru sembari menenteng map, Firian juga ditemani seorang staf perempuan. Ia terlihat di gedung merah putih KPK pukul 10 pagi. PLT juru bicara KPK Ali Fikri juga menyampaikan Firian akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR terpilih 2019-2024 yang telah menjerat ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga kader PDIP.
Nah, dalam kasus ini, KPK telah menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridalina. Saksi Firian Aziz ini akan diperiksa untuk tersangka Saiful Bahri. Begitu kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri. Sebelumnya, yang telah diperiksa dua anggota komisioner lainnya, yaitu Hashim Asyari dan juga Evi Novida-Ginting. Komisioner KPU Hashim Asyari ditanya proses pemilu hingga mekanisme PAW. Ia mengaku ditanya soal mekanisme pergantian antar waktu pada hari Jumat 24 Januari kemarin. Ia mengatakan ditanya soal proses pemilu 2019, khususnya untuk pemilu DPR mulai dari pemungutan suara, penetapan hasil suara kursi, calon terpilih, kemudian proses pergantian antar waktu anggota DPR. Hashim juga mengatakan penyidik juga menanyakan soal permintaan PDIP agar Harun bisa masuk ke DPR lewat PAW yang berujung pada dugaan suap terhadap Wahyu Setiawan. Hashim pun juga menegaskan KPU telah bersikap sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni menolak permohonan PAW yang diajukan oleh PDIP. Hashim juga menyebut total ada 14 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Selain soal proses pemilu, penyidik juga bertanya soal tugas-tugas Hashim sebagai komisioner KPU. KPK juga telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus itu, yaitu salah satunya adalah mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selain Hashim Asyari, Komisioner KPU Evi Novida-Ginting Manik juga diperiksa selama 10 jam dalam kasus dugaan suap penetapan anggota PAW DPR RI. Evi keluar dari ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Mengenakan kemeja batik berwarna coklat dibalut jaket hitam, Evi melenggang keluar gedung KPK. Kepada wartawan, dia mengaku diperiksa tentang tugas pokok dan juga fungsi atau tupoksi di divisi teknis KPU. Dengan kapasitasnya itu, Evi dianggap telah memahami mekanisme PAW anggota DPR RI. Saya menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya sebagai anggota KPU dan koordinator divisi teknis. Jadi itu yang saya sampaikan, apa-apa saja yang dipertanyakan, saya jelaskan secara lengkap. Kata Evi di depan lobi Gedung Merah Putih KPK pada hari Jumat 24 Januari. Pemeriksaan Evi ini telah menghabiskan waktu selama kurang lebih 10 jam. Dan ini lebih lama dibandingkan dengan pemeriksaan koleganya, yaitu Hashim Asyari yang juga diperiksa pada hari Jumat tersebut. Hashim telah lebih dulu meninggalkan gedung KPK. Mungkin karena saya merupakan koordinator divisi teknis, jadi ini kan memang soal penetapan calon terpilih pergantian calon terpilih itu, kan memang ranahnya di divisi teknis, kata Evi menjelaskan. Saat disinggung terkait adanya aliran uang ke pihak lain, Evi tak menggubris. Dia juga meminta awak media menanyakan detail materi pemeriksaan kepada pihak KPK. Saya sudah menjawab apa yang saya tahu dan yang saya alami. Kemudian juga terkait kasusnya tentu penyidiklah yang memberikan penjelasan, katanya. Terpisah, pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri pun mengatakan penyidik telah mendalami proses pengajuan caleg PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui mekanisme PAW. Nah geng, sebagai informasi, Wahyu Setiawan telah diduga meminta uang sebesar 900 juta rupiah kepada Harun Masiku untuk bisa memuluskan tujuannya menjadi anggota DPR RI. Permintaan itu pun akhirnya dipenuhi oleh Harun. Namun pemberian uang itu dilakukan secara bertahap dengan 2 kali transaksi, yakni pada pertengahan dan juga akhir bulan Desember tahun 2019 yang lalu.